kembali lagi bersama Asumsi Bersuara. Nah, kali ini di podcast kita kali ini kedatangan narasumber yang Masya Allah banget. Alhamdulillah beliau mau meluangkan waktunya. Hari ini kita bersama Kak Cinta Cynthia. Halo Kak Cynthia. Halo Kila, terima kasih Gimana kabarnya? Diajakin ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama makasih juga loh. By the way, kemarin baru balik dari Malaysia ya Kak? Iya, bulan puasa kemarin. Iya. Ya, bulan puasa kemarin itu ke Malaysia cuma buat ngurus ini aja sih kelulusan. Masya gitu. Allah. Doain dong biar ilmunya bermanfaat. Amin, Masya Allah. Doain biar berkah. Amin. Insya Allah beliau juga akan sharing-sharing bareng nih sama kita. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang wanita dan profesinya. Masya Allah ya. Nervous? I got nervous. Sama nervous nih kita. Yeah. Karena ini adalah pertama kalinya kita bertemu langsung podcast ya betul. Kak. Masya Allah. Sekalinya ketemu langsung podcast. Masya Allah. Masya Allah. Kita mau nanya-nanya dulu tentang Kak Cynthia nih pribadi, boleh? Ya. Iya. Kalau emang nanti bisa di-share insya Allah boleh. Kalau boleh tahu nih, kakak tuh latar belakang pendidikannya apa sih Kak? Oke. Ya mungkin banyak yang kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang ngikut aku di sosial media gitu, mungkin mikirnya Cynthia dari sekolah formal dan juga mungkin jurusan fotografi, videografi and stuff kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya Cynthia itu setelah lulus dari SD itu langsung mondok. Masya Allah. Jadi Cynthia dulu mondok di Al-Hikmah Benda. Iya. Terus habis itu lanjut ke Lirboyo dan ya kuliah kayak gitu. Berarti itu kuliahnya ambil paket ya Kak? Ijazahnya? Oh, kuliahnya alhamdulillah waktu itu ijazah Lirboyo udah bisa dipakai. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Jadi pakai ijazah Lirboyo sih. Nah ini kan Kila kan taunya nih ya kakak ini alumni Al-Ahqaf University Yaman. San suka dukanya nih kuliah di Yaman. Gimana ya? Kesannya alhamdulillah bersyukur banget. Iya. Karena banyak banget hal yang gak aku temuin sebelumnya. Dan di sana tuh benar-benar dipelajari sedetail mungkin kayak gitu. Dan bahkan hal kecil juga, termasuk gimana kita bersikap kepada sesama kayak gitu. Bukan hanya ke orang yang lebih tua ataupun ke orang yang lebih muda, tapi juga gimana kita bersosialisasi dengan baik tanpa menjatuhkan orang lain kayak gitu. Ya karena emang mental itu penting juga kan. Jadi gimana caranya kita di sana tuh benar-benar belajar, nggak cuman belajar tentang ilmu-ilmu yang akademik kayak gitu, tapi juga diajarin tentang bersosialisasinya kayak gitu. Dan itu tuh menurut Cynthia kepake banget sih di kehidupan sekarang, meskipun di pekerjaan Cynthia itu sendiri kayak gitu. Ya Masya Allah. Alhamdulillah. Terus untuk kehidupan sehari-hari di Yaman itu seperti apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Iya sih. Kehidupan sehari-hari mungkin kalau ada yang udah tahu gimana di sana pasti bakalan kaget dengan profesi Cynthia yang sekarang sebagai videographer kayak gitu. Karena dari mana Cynthia belajarnya kayak gitu kan. Ya memang karena pada saat di Yaman itu kita murni belajar aja. Iya. Jadi kita tuh megang handphone waktu itu cuman hari Kamis Jumat. Iya. Dan itu handphonenya bukan handphone yang ada WhatsApp-nya gitu. Iya. Yang ada internetnya gitu. Jadi emang gak bisa internetan juga kayak gitu. Jadi internetan juga dibatasin kayak gitu. Jadi bener-bener ya udah belajar kayak gitu. Kenapa kita nggak boleh megang handphone? Karena emang madorotnya kayak gitu. Gimana kayak kita biar fokus belajar dulu. Kalau emang belajarnya udah enak kayak gitu, nanti kedepannya juga enak. Ibaratnya kita bentuk pondasinya dulu kayak gitu. Nanti selanjutnya mau dikembangin kayak gimana, mau dibangun kayak gimana, ya enak kayak gitu ntar kedepannya. Gitu. Masya Allah. Nah terus setelah selesai dari Al-Ahqaf Al-Ahqaf Yaman, berarti kakak langsung lanjut ke sempet di Malang dulu setahun sambil nunggu visa pada saat itu, karena
Cynthia ngelanjut ke mana namanya, ke Universitas IIUM Iya. di Malaysia. Pada saat itu nggak bisa masuk langsung, jadi Cynthia stay di Malang dulu. Dan di situ Cynthia dikasih kesempatan buat belajar bareng sama mahasiswa-mahasiswa di Universitas Stainu Malang. Masya Kayak Allah. gitu. Sambil Berarti, nunggu visa. Kalau boleh tahu S1, S2-nya ini satu jurusan apa lintas nih? Bisa dibilang satu jurusan. Iya. Karena kalau yang S1 itu jurusan itu kan Islamic Studies ya. Iya. Jadi itu lebih general. Di sana ada usul fikih, ada fikih, ada Quran Sunnah, ada nahwu, ada Iya. shorof dan lain sebagainya. Tapi pas udah S2 itu lebih takhusus lagi. Jadi Iya. lebih major lagi ke usul fikihnya. Iya, Masya Allah. Kenapa milih usul fikih? Karena waktu S1 dulu sempet nggak naik di usul fikih. Masya Allah. Jadi kayak fokus dengan apa yang seharusnya kita lakuin. Iya. Kayak gitu. Oke. Next pertanyaan. Mhm. Kewajiban mahram dalam perjalanan perempuan. Nah, ini tuh sering banget Oke. dipertanyakan, apalagi sebagai kita perempuan-perempuan perantau nih kan. Oke. Pasti sering dapat pertanyaan ini. Kewajiban ini aku pernah mendengarkan diskusinya Neng Imas juga, Iya. sahabat Cynthia gitu. Beliau juga pernah menyampaikan di story Instagramnya hasil dari diskusinya itu, Iya. bahwa pada hakikatnya memang itu tadi, kita kan fitnah ya. Maksudnya dalam artian bagaimana perempuan itu harus dijaga dan menjaga dirinya kayak gitu. Jadi mahram di sini tuh bukan untuk membatasi sebenarnya, tapi lebih kayak karena kita biar ngerasa dijaga, ada yang ngejagain kayak gitu. Ya sebegitu respectnya syariat kepada perempuan kayak gitu. Jadi gimana kedudukan perempuan itu benar-benar dijaga. Kewajiban mahram itu sebaiknya memang ada mahram. Mahram itu seperti ayah, kakak laki-laki kita atau adik laki-laki kita, paman kita kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada mahram, dipastikan di sana ada perempuan yang thiqoh. Mungkin stigmanya masih yang ini kali ya. Perempuan itu nggak baik keluar kayak gitu kan. Lebih ke hadis Nabi, pasti bawa kayak, Kak, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa perempuan itu wajib keluar rumah dengan mahramnya gitu. Berarti kan kita kayak ya memang karena afdolnya memang perempuan itu di rumah afdolnya. Tapi ketika di sana ada hajat, ya kita diperbolehkan untuk keluar kayak gitu. Dan bahkan ada beberapa dari cerita sahabat sendiri yang pada saat itu, contohnya ada yang menjadi dokter ya, keluar kayak gitu kan, mengikuti perang kayak gitu, hanya untuk menjadi nurse perawat. Nah, kayak gitu. Terus juga tapi diperbolehkannya kita keluar rumah itu dengan catatan ada batasan di sana. Ya, itu pasti. Dimana kita berpijak pasti ada aturan kayak gitu kan. Ya, dan tujuan dari syariat ini diadakan itu kan karena memang untuk kemaslahatan kita. Dan untuk kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat kayak gitu. Dan juga menghindari kita dari segala kerusakan, segala sesuatu yang tidak baik kayak gitu. Jadi apa yang sudah disyariat itu sebenarnya itu udah yang paling baik, karena mereka itu ada bukan tanpa alasan, karena memang untuk itu tadi kemaslahatan kita kayak gitu. Nah, karena emang sebaiknya kita ditemani kayak gitu. Jadi dengan catatan ada batasan di sana. Salah satunya adalah jangan sampai kita tuh keluar untuk sesuatu yang tidak baik atau menimbulkan fitnah. Iya, benar banget. Karena kita sebagai perempuan ini diam aja fitnah ya, Kak. Diam aja dikira jutek. Fitnah lagi. Diam aja kayak, Sin, kamu kok sombong banget sih, gak nyapa aku? Enggak, lagi capek. Enggak, ntar dulu gitu kan. Kayak ada aja gitu. Tapi yuk balik lagi, ya udahlah gitu. Itu terserah orang mau bilang kita apa. Yang penting kita fokus sama diri kita, fokus memperbaiki diri kita, fokus sama meningkatkan value kita, meningkatkan apa yang perlu kita tingkatkan, karena betapa pentingnya kita menjadi
peranan kita sebagai perempuan kayak Iya. gitu. Oke, masuk lagi nih. Mhm. Kita bahas tentang perempuan kayak gitu kan. Mhm. Nah, besok kalau Mhm. misalnya kita sudah menikah gitu kan, Mhm. apalagi kebanyakan ya perempuan-perempuan yang merasa dia punya value yang Betul. tinggi, high value kayak gitu kan. Ya mungkin mereka merasa bahwa mereka wajib berkontribusi nih di luar rumah, di ranah publik gitu kan. Lalu bagaimana sih profesi perempuan sebagai ibu rumah tangga itu sendiri? Mungkin kebanyakan ya Mhm. profesi ini tuh sedikit dipandang rendah gitu sama Menjadi ibu rumah kebanyakan. tangga? Iya, menjadi ibu Oh. rumah tangga seperti itu. Ini menurut Cynthia pribadi ya. Iya. Profesi ibu rumah tangga tuh profesi paling mulia. Serius. Susahnya, kita juga pasti ngelihat ibu kita gimana ya, susahnya, struggle-nya beliau kayak gitu loh. Kerja terus juga harus membagi waktunya dengan kita kayak gitu. Dan kita juga pasti pernah dengar kalau misalnya ibu itu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya kayak gitu. Iya. Dimana kalau misalnya kita pengen punya keturunan yang sukses, ya keturunan yang baik, keturunan yang berakhlak baik, keturunan yang terpelajar, ya kita juga harus meningkatkan diri kita itu. Gimana suksesnya anak keturunan kita itu ya dari gimana kitanya gitu. Kita Iya. nggak usah, kalau misalnya kita ngerasa orang tuaku dulu nggak kayak gitu, ya udah itu udah berlalu gitu. Iya. Kita fokus aja sama diri kita ke depannya kayak gimana kayak gitu. Iya. Jadi menurut aku sih profesi menjadi ibu rumah tangga itu baik kok. Profesi yang mulia ya. Profesi yang mulia banget kayak Iya. gitu. Dan ini contohnya banyak banget ya. Kayak misalnya mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu tentang Imam Syafi'i. Iya. Imam Syafi'i memiliki ibu yang mana beliau itu berasal dari negeri Syam, tapi beliau hijrah ke Makkah. Hanya untuk apa? Hanya untuk agar beliau memiliki keturunan yang nantinya bisa menjadi, karena ya berarti emang kurang gitu. Iya. Maksudnya nggak bisa kan berarti kayak gitu, Iya. butuh belajar lagi gitu. Iya, Masya Allah. Iya, jadi ya pengen belajar lagi gitu Iya. di Sulfiki itu ya, karena gagal itu. Masya Allah. Masya Allah sekali Gagal ya. banget. Karena emang gagal terus sempet kayak drop sih, kayak Iya. ya Allah kok gagal gitu Iya. di mata pelajaran itu. Tapi ya alhamdulillah gitu bisa memilih untuk tidak down terlalu Iya. lama gitu. Akhirnya pas waktu S2 ditanyain mau masuk apa gitu jurusannya gitu, Fikih atau usul fik gitu, udah langsung mantep ke usul fik. Karena emang itu tadi sempat gagal. Mau memantapkan lagi ya. Iya, bukan mantap kan, emang belum bisa gitu. Iya. Biar enak gitu Iya. belajar ke Masya depannya gitu. Allah, iya. Bismillah. Masya Allah sekali ya kalau kita dengarkan latar belakang Amin, kasihnya doanya. ini, Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita mau membahas tentang wanita dan profesinya nih ya, seperti yang kita ketahui nih ya Kak, dimana memang kita hidup di era milenial gitu, apa-apa perempuan duduk aja diem aja salah gitu kan ya. Nah, katanya gitu. iya, Itu jadi tuh, itu menurut perempuan kayaknya dikit-dikit salah gitu. iya. Tapi laki-laki juga kadang mikirnya, ih kenapa sih perempuan ini dikit-dikit, laki-laki tuh nggak pernah benar kayaknya. Sama aja kayak gitu. Iya. Udah. Jadi kadang tuh kita juga Itu perasaan ingin, kita doang. Iya, kadang tuh memang beberapa problem perempuan ya zaman sekarang tuh, saya tuh pengen kayak gini, pengen kesana, tapi takut. Stigmanya masyarakat tuh selalu negatif gitu loh tentang kita. Ya itu tadi karena emang keterbatasan kita juga dalam memahami konteks maksudnya perempuan itu baiknya di rumah kayak gitu. Iya. Memang afdolnya memang perempuan memang sebaiknya di rumah kayak gitu. Iya. Tapi ada beberapa hal yang memperbolehkan akhirnya perempuan untuk keluar dari rumah dengan catatan adanya beberapa hajat khusus yang harus dia keluar dari rumah. Seperti kita sekarang kan para perantau ya, Iya. maksudnya kita belajar ke tempat lain kayak Iya. gitu. Kita keluar dari rumah kita untuk belajar, itu juga salah satunya sih. Dan itu juga nggak buruk kan Iya, nyatanya benar. gitu. Yang penting niatnya ya. Iya, tapi kalau untuk masalah stigma masyarakat juga, ya mungkin ada beberapa orang yang bakalan nggak baik tuh kayak gitu, Iya. gitu. Perempuan itu tempatnya di dapur semisal. Iya. Ya udah, maksudnya sering banget diingetin sama guru-guru Cynthia dan juga teman-teman Cynthia sendiri sering bilang kayak ridon nas qoyatul tudrok kayak gitu. Kalau kita ngikutin
apa yang diinginin manusia itu adalah keinginan yang tidak akan pernah terwujud. Iya. Maksudnya kalau misalnya impian kita itu adalah memenuhi kepuasan manusia, itu adalah impian yang gak akan terwujud. Karena emang selalu ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya kayak gitu. Iya. Jadi ya udahlah, toh in the end of the day kita yang bertanggung jawab atas hidup kita gitu. Iya. Kita yang akan mempertanggungjawabkan diri kita, dan kita juga yang hidup di atas kehidupan kita gitu. Iya. Jadi ya udahlah, biarin aja kayak Oke. gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan nih Kak, Mhm. tentang wanita dan profesinya. Ini pertanyaan pertama, Deg-degan. bagaimanakah peranan perempuan pada masa kini? Peranan perempuan dalam masa kini ya, Iya. sama pentingnya dengan peranan lelaki juga gitu. Maksudnya kita juga tahu kalau Allah menciptakan perempuan dan juga laki-laki, dan mereka diciptakan berpasang-pasangan Iya. kayak gitu. Berarti di situ udah jelas kalau misalnya perempuan juga punya peran, sama halnya sebagaimana laki-laki juga punya peran di dunia ini kayak gitu. Dan dengan kita diciptakan berpasang-pasangan itu, berarti itu secara nggak langsung juga menunjukkan bahwa kita itu adalah partner. Iya. Tidak ada yang saling mengungguli dan tidak ada yang saling melemahkan kayak gitu. Ya partner aja, kita maju bareng kayak gitu. Iya. Iya. Jadi ya sama pentingnya kayak gitu. Karena gak bisa kalau misalnya di dunia ini cuma laki-laki doang isinya. Gak bisa juga kalau di dunia ini isinya perempuan doang. Karena emang semuanya Allah ciptain itu udah paling baik. Iya. Allah udah nyiptain laki-laki, Allah udah nyiptain perempuan. Mereka berpasang-pasangan ya dijadikan partner kayak Iya. gitu. Dengan sikap mereka yang berbeda, dengan peranan mereka yang berbeda, ya itu untuk saling melengkapi Iya. kayak gitu. Bukan saling mengungguli gitu Bukan ya. saling Iya, mengungguli. tapi saling melengkapi. Saling Oke. membersamai juga Iya. kayak gitu. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa saja sih batasan dan fitrahnya seorang wanita? Oke, sebenarnya aku udah sempat diskusi juga nih sama Iya. beberapa teman-teman. Fitrahnya perempuan ini apa sih kayak gitu. Iya. Tapi ada satu jawaban dari teman aku yang kebetulan beliau ikut majelis Habib Abdullah Baharun, Iya. yang juga rektor dari Sintia. Jadi Habib Abdullah pernah bilang bahwa fitrahnya perempuan itu adalah menjaga kehormatan keluarga. Iya. Menjaga kehormatan keluarga di sini kalau memang kita sebagai anak berarti menjaga kehormatan orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, intinya keluarga kita gitu. Kalau misalnya kita menjadi istri, ya berarti kita menjaga kehormatan suami kita dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya menjaga kehormatan kita dan juga keluarga kita. Iya. Karena emang itu tadi, karena perempuan juga memiliki peranan ya. Iya. Maksudnya ketika perempuan ini terhormat, itu bisa mencerminkan tempat yang ditempati oleh perempuan tersebut juga Iya. tempat yang Masya Allah kayak gitu. Itu akan memberikan efek yang positif ke di lingkungannya. Oke. Benar. Jadi kalau pengen melihat bagaimana suatu negara itu bisa Iya. dilihat dari keadaan perempuannya. Perempuannya. Bahkan pasti pernah dengar kayak gitu Iya. juga kan. Iya. Ya, karena emang, dan kita juga mungkin pernah denger lagunya Bang Haji Roma ya. Iya. Perempuan itu perhiasan dunia kayak Iya. gitu. Ya memang kalau memang perempuannya baik ya negara itu baik kayak gitu. Iya. Karena emang fitrahnya perempuan menjaga kehormatan. Jadi kayak misalnya Bapak Presiden, kalau nggak ada Ibu Presiden sedikit, Iya. ya kayak gitulah ibaratnya. Jadi sebegitu kuatnya gitu Sosok perempuan. sosok perempuan Iya. dan perempuan yang terhormat dan bervalue ini. Iya. Masya Allah banget ya. Jadi kita sebagai seorang perempuan tuh harus menjaga kehormatan kita. Dan juga pentingnya kita menumbuhkan value itu gitu. Betul. Pada diri kita. Karena zaman sekarang itu ya kalau kita lihat ya Kak, banyak perempuan yang menurunkan harga dirinya, mohon maaf, hanya karena mengejar laki-laki seperti itu. Sebenarnya mereka kalau kita mau mendekati mereka gitu, mereka seperti itu karena mereka merasa insecure akan dirinya. Iya. Mereka cuman belum menemukan aja betapa worth it-nya diri mereka kayak gitu. Ketika mereka mau belajar suatu hari nanti, insya Allah mereka bakalan tahu gitu. Amin. Kalau mereka itu sangat berharga dan
mereka insya Allah akan mendapatkan tempat yang terbaik kayak gitu. Iya. Karena emang kita tuh butuh proses kan. Iya. Aku yang sekarang duduk di sini juga belum tentu memiliki masa lalu yang baik kayak Iya. gitu ibaratnya. Kita semua masih berproses. Betul. Intinya someday kita akan menemukan tempat di mana orang menghargai kita. Betul. Ya. Dan tugas kita ya cuman berusaha aja. Berusaha fokus sama diri kita, berusaha untuk lebih orang yang alim kayak Iya. gitu. Jadi beliau pergi ke Mekah karena di Mekah itu banyak sekali ulama. Di Mekah itu pada saat itu banyak sekali orang-orang yang ahli dalam bidang fikih, ilmu dan lain sebagainya. Jadi ibunya Imam Syafi'i ini rela hijrah ke Makkah. Agar apa? Agar si anak ini beliau Imam Syafi'i bisa menjadi ulama yang hebat dan sekarang kita mengenalnya. Iya, Masya Begitu. Allah. Jadi peranan ibu itu penting banget. Iya, jadi buat ibu-ibu rumah tangga ya berbanggalah ya. Berbanggalah kalian, keren karena banget. ini adalah profesi yang sangat-sangat mulia. Betul. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen akhir nih Oke. ya. Terasa ya? Iya, alhamdulillah karena emang yang dibicarakan tuh daging semua gitu loh, saking serunya. Aku deg-degan. Astagfirullah. Ini kita masuk ke beberapa pertanyaan-pertanyaan Oke. random nih ya Kak Cynthia. Oke, Oke. pertanyaan pertama. Apa kekuatan terbesar yang membentuk Kak Cinta yang sekarang? Kekuatan terbesar. Iya. Aku gak ngerasa aku punya kekuatan sih. Karena sampai sekarang itu aku masih lemah kayak gitu. Kadang masih suka mengeluh, kadang masih suka ngerasa sedih, dan itu gak apa-apa. Iya. Kayak gitu. Karena emang dasarnya kita itu adalah manusia yang Manusia. lemah. Iya. Kayak gitu loh. Kita gak usah sok kuat deh. Iya. Kayak gitu. Karena kekuatan itu la haula wala quwata illa billah. Iya. Gak ada kekuatan selain datangnya dari Allah kan. Kayak Iya. gitu. Maksudnya kalaupun misalnya aku sekarang bangkit pun ya aku mencoba untuk bangkit kayak gitu. Iya. Kalau dibilang kuat kayak belum sih. Kayak gitu. Cuman berusaha Kuat. untuk tetap bertahan kayak Iya, gitu. Masya Allah. Iya. Oke, ini ada beberapa lagi pertanyaan. Hal apa yang paling membuat kakak bersyukur saat ini? Yang bikin ini rada sedih ya. Gak apa-apa. Nah, ada tisu. Iya, enggak, insya Allah. Yang bikin aku bersyukur sebenarnya itu alhamdulillah aku masih percaya kalau Allah itu ada. Kayak Masya gitu. Allah. Iya. Jadi aku masih percaya bahwa dengan rahmatnya Allah itu sih. Iya. Itu aku bersyukur banget. Karena Habib Abdullah tuh sering banget bilang, jangan sampai kita berputus asa. Kalau kita udah putus asa berarti kita udah gak percaya sama rahmatnya Allah. Kayak Iya. gitu. Udah. Kalau ketika kita masih ada harapan gitu, masih ada keyakinan Allah tuh punya rahmat yang begitu luar biasa kayak Iya. gitu. Yang tadinya kita kayak jatuh, kayak lemah kayak gitu, gak Cin, Allah pasti nolongin kayak gitu. Iya. Gak Cin, dosa gue banyak banget. Gak Cin, Allah pasti ampunin kayak gitu. Udah. Jadi menurut aku yang bersyukur sampai saat ini masih percaya kalau rahmatnya Allah itu luas banget. Itu Masya sih. Allah. Bersyukur banget. Andaikan aku udah give up Iya. kayak gitu, aku nggak tahu. Karena emang itu sih. Karena Habib Abdullah juga sering pesen, tetaplah terus berhusnudzon sama apa yang Allah takdirkan ke kita, meskipun doa kita belum dijabah kayak gitu. Tetap terus sholat, tetap terus berdoa. Iya. Itu adalah salah satu cara kita berhusnudzon kepada Allah. Tetap terus berdoa meskipun belum tuh. Karena Belum kita percaya dikabulkan. rahmatnya Allah tuh gede banget. Itu sih yang aku masih syukurin. Ya adalah itu paling yang banyak banget sebenarnya. Iya. Cuman yang paling bersyukurin. banget itu adalah Cynthia masih diberi kesempatan sama Allah untuk merasakan rahmatnya. Iya, Masya Iya. Allah. Karena itu ada cerita sebenarnya. Iya. So Cynthia waktu itu pasti kita pernah punya masa lalu yang buruk ya. Iya. Saking lostnya gitu, Cynthia memutuskan untuk pergi ke Mesir pada saat itu solo travel. Dan di sana tuh bener-bener udah nyerah banget, sampai doa gitu. Kayak udah bener-bener putus asa banget. Iya. Tapi nih hati kecil masih ngomong. Iya. Kayak Cin, coba lagi, doa lagi, satu kali lagi aja sama Allah. Iya. Kayak gitu, doa lagi nih. Karena ngerasa kayak aku gagal. Iya. Aku udah belajar agama tapi seperti ini kayak gitu Iya. ibaratnya. Aku ngerasa gagal gitu dengan apa yang aku pelajari. Aku ngerasa semua yang aku ceritain, semua yang aku pelajarin, semua yang aku jalanin sia-sia gitu Iya. pada saat itu. Tapi bener hati kecil aku tuh masih berkata kayak
enggak Cin, rahmatnya Allah tuh gede banget. Ayo percaya sama kalamnya Habib juga nih. Habib udah pernah bilang rahmat Allah tuh gede banget Cin, kayak gitu. Doa lagi. Jadi waktu itu di hari ke-6 ya, waktu di Mesir itu, Cynthia doa, ya Allah kalau emang Cynthia gak cuman membawa keburukan untuk sekitar, gak ada manfaat, ambil Cynthia di sini. Ambil Cynthia, karena Cynthia udah capek banget nih waktu itu. Tapi kalau misalnya Cynthia masih dikasih kesempatan untuk dan bisa memberikan kemanfaatan buat diri Cynthia sendiri, syukur-syukur buat orang lain juga gitu. Ibaratnya apa yang Cynthia pelajarin gak sia-sia, masih ada kesempatan di depan sana, tolong kasih keajaiban. Qadarullah, besoknya di Masjid Azhar ditunjukin sama Allah. Masya Allah. Kayak wow, ini ceritanya panjang banget tuh ya, tapi udah Masya Allah. Mungkin next episode. Next time ya ada lanjutan podcast episode 2-nya. Udah percaya aja deh sama rahmatnya Allah, emang gede banget. Kalau misalnya kita mau punya masalah kayak gimana pun, bilang ya Allah, rahmat Allah tuh gede banget dah. Mau kayak gimana pun, please kayak gitu. Selagi kita masih bilang Allah itu Tuhan kita dan kita percaya dengan pertolongan Allah, bakal nolongin. Masya Allah. Jadi benar-benar apa yang dibicarakan Kak Cynthia ini sangat-sangat bermanfaat banget. Amin ya Allah, amin. Dari awal sampai akhir tuh isinya daging semua, nggak ada tulangnya, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai di sesi akhir. Terima kasih Kak Cynthia atas waktunya, atas ilmunya. Semoga next time kita bisa melanjutkan podcast ini episode 2 ya. Oke, terima kasih juga teman-teman. Jangan lupa follow TikTok dan subscribe YouTube-nya atas nama Putri Akila Ramadhani. Nanti kita tulis di bawah. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.